Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Kami yakin dan percaya mukjizat akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami beribadah di tempat yang berbeda. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan berkuasa di tempat ini. Kuasai hati dan pikiran kami semua. Kami rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, terutama
peningkatan, kebangkitan roh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memang ibadahnya beda. Tidak di gereja. Apa sebab? Karena peningkatan virus corona khusus Jakarta Timur Pusat. Ya. Jadi gereja ambil keputusan. Gereja ambil keputusan untuk ibadah ditutup sepanjang 3 minggu. Dari sekarang sampai 3 minggu ke depan. Saya ngobrol dengan Ibu Dior. Ibu Dior bilang, udah Pak, di rumah aja, rumah Ibu. Boleh nggak di rumah Opung? Ya apa-apa, tanya aja. Diserahkan kepada jemaat. Ya, semua setuju ibadah di sini. Terima kasih kepada Opung. Nah, ya, saya sudah kirim bahan khotbah untuk semua. Sudah dapat? Oke, mari kita buka tema khotbah kita. Mahkota orang percaya. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Oke. Mahkota ini adalah tanda. Nah, kalau kita nonton tinju ya, itu ada sabuk juara. Bagaimana cara untuk kita bisa mendapat mahkota atau sabuk? Ya, harus apa? Harus apa? Bekerja keras. Ya, bekerja keras. Jangan malas. Jangan malas. Ya. Contoh kemarin Mike Tyson. Nah, sudah tua. Dia latihan terus, latihan. Bertanding. Mike Tyson tidak kalah, sudah tua. Nah, jadi kita hidup harus punya tujuan. Ya, harus punya tujuan. Ya. Nah, sama dengan orang-orang yang olahraga. Ya, atlet. Kan mereka apa? Punya apa? Tujuan. Untuk mendapat apa? Medali, piala, iya kan? Nah, di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang
Kristen sama. Ada apa? Tujuan untuk mendapatkan apa? Mahkota yang Tuhan apa? Janjikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau mendapat mahkota kalau kita tidak bekerja keras? Bagaimana? Contoh, saya mau dapat rumah, tapi nggak mau kerja, dapat nggak rumah? Enggak, sama. Jadi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan apa? Pekerjaan di dalam untuk kita mendapat apa? Mahkota. Amin. Ya. Ada 5 jenis mahkota. Berapa? 5 jenis. Nah, sambil dilihat ya, 5 jenis pengertian mahkota. Yang pertama, diadema. Dan yang kedua adalah Stepanos. Ini ada perbedaan. Kalau diadema itu mahkota yang diberikan kepada apa? Raja dan ratu. Ya, berarti itu apa? Keturunan. Tahu? Keturunan. Nah, yang kedua adalah Stepanos. Nah, Stepanos ini adalah contoh ya. Pada waktu Yesus ya hari Paskah naik kuda, dikasih mahkota daun, ya kan? Dan pada waktu Yesus disalib diberikan apa? Mahkota duri. Itu namanya apa? Stepanos. Nah, yang kita cari, yang kita mau ambil adalah mahkota apa? Stepanos. Ya, Stepanos. Karena kalau mahkota Stepanos, kita harus bekerja apa? Keras. Coba, Yesus mendapatkan mahkota duri sesudah apa? Sesudah dihukum, kan? Dicambuk. Pada waktu mau disalib diberikan apa? Mahkota duri. Jadi jangan berpikir mahkota duri itu nggak bagus. Itu artinya apa? Berhasil. Ya, diberikan mahkota duri. Berhasil. Oke. Mahkota yang kita cari ada 5. Yang pertama, mahkota kehidupan. Ya, sudah dapat mahkota apa? Kehidupan. Ya. Nah, mahkota kehidupan diberikan untuk orang-orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Ya, dalam pencobaan. Ya. Dan untuk
orang-orang yang mati karena nama siapa? Tuhan Yesus. Itu mahkota kehidupan. Contoh ya, contoh. Yang kemarin di Palu, 4 pendeta mati itu mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Itu namanya martir. Martir. Artinya mati di dalam pertanyaan. Siapa yang sudah pernah diancam karena nama Yesus? Ada? Di sini ada? Ada belum? Diancam? Belum. Artinya apa? Artinya kita belum ada apa-apa. Kita ini masih belum mengalami apa? Derita. Mau makan aja, mau makan berdoa. Ingat, ada namanya no mention. No mention. Penginjil di Tanah Batak. Sebelum no mention, banyak yang dimakan. Makanya orang-orang Batak banyak menjadi Kristen. Karena apa? Darah martir banyak. Ya. Banyak orang-orang penginjil mati di Batak. Paham? Yang pertama apa? Mahkota kehidupan. Siapa yang dapat? Yang belum tentu kita. Ayo. Pertanyaannya setia enggak? Pertanyaannya mau apa tidak menderita? Ya? Demi nama Tuhan Yesus. Mau atau tidak? Belum tentu. Saya juga belum tentu. Kalau tidak mau menderita, kalau diam, tidak menyampaikan Injil, Anda tanya, masuk surga atau neraka? Coba sekarang, jemaat GHKT berapa orang? Nah, yang ibadah berapa orang? Nambah atau enggak? Enggak nambah. Bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Ya, gini. Tadi katanya saya dapat mahkota kehidupan. Mana jemaat? Jemaat yang baru mana? Berarti kan tidak ngomong Injil kepada orang lain. Ya, tapi sekarang bukan menyalahkannya, bukan. Kita belajar. Amin. Yang kedua, ini dia. Mahkota apa? Kemuliaan. 1, 2, 3. Nah, mahkota kemuliaan diberikan kepada yang apa? Rajin. Rajin dan setia. Mengembalakan domba-domba Tuhan. Pertanyaannya, Pak Wira, saya kan belum paham Alkitab. Bagaimana mau mengembalakan domba? Di sini Tuhan berkata, bukan harus pendeta. Bukan.
Siapa sih domba-domba? Cari orang lain. Itu domba. Di sini kita semua Tuhan jadikan menjadi apa? Gembala. Tetangga. Jangan takut bicara Injil. Kan dibilang di sini diberikan kepada yang rajin. Ya, rajin. Dan yang apa? Setia. Artinya bagaimana kita mau bicara, kita mendapatkan mahkota kemuliaan, kita aja nggak rajin. Ya, ada orang yang belum mengenal Yesus, kita diam. Padahal sama-sama tunarungu. Enggak, ngomong. Ibu Liana di pekerjaan, ngomong aja. Ya, nyanyi rohani nggak apa-apa. Pak Aron ya, Pak Aron, jangan diam melalui chat ya, status ya, itu. Nah, rajin dan apa? Setia. Pertanyaannya, setia nggak berdoa? Coba, Johannes, berdoanya setia nggak? Bagus. Ya. Jangan cuma doa makan doang ya. Jangan berdoa hanya untuk mau makan. Mau makan. Doa. Kita diajarkan gereja. Ada doa subuh. Ya, jam 4. Lalu apa? Doa malam. Di luar doa makan. Harus ada ya. Oke? Ayo, yang ketiga. Mahkota sukacita. Atau megah. Megah itu megah. Indah. Ya, sama. Ya, indah. Ya. Kita baca Lukas 15 ayat 10. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Ya. Nah, ingat ya, kalau Pak Hari ya, malaikat, coba pikirkan, malaikat itu apa? Suci. Kita masih jatuh ke dalam apa? Malaikat enggak. Tetapi malaikat sukacita kalau Pak Johannes ya ngomong Injil kepada orang lain dan orang lain itu bertobat. Ya. Jadi jangan memikirkan diri sendiri. Saya sudah kenal Yesus, saya sudah selamat, nggak boleh. Itu namanya apa? Egois.
Egois. Egois. Jangan ya. GHKT dan teman-teman GHKT nggak boleh egois. Amin. Mantap. Mahkota sukacita diberikan kepada yang memenangkan atau menyelamatkan orang yang belum kenal Yesus. Ya. Contoh hari ada namanya siapa? Apa dulu? Gondo. Namanya Gondo. Hari bawah. Gondo kenal Yesus. Nah, itu hari sudah membawa apa? Jiwa kepada Tuhan. Ayo, Ibu Dona, Saputro, semua, ayo cari apa? Bukan untuk gereja, tapi untuk kerajaan Allah, supaya orang-orang apa? Selamat. Amin. Oke, lanjut. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Artinya ya, mahkota kemegahan saya adalah apa? Jemaat GHKT. Itu mahkota saya. Ya. Mahkota kemegahan Ibu Dior siapa? Ini orang-orang yang diundang, yang mengenal Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, mahkota apa? Kebenaran. Yang keempat, mahkota kebenaran. Oke. 2 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ingat, mahkota kebenaran adalah upah. Ya, adalah upah yang disediakan Tuhan bagi semua orang yang percaya, yang setia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, ingat, itu sangat indah. Ya, kalau hati kita selalu percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan hadiah, ya, hadiah khusus bagi semua orang yang percaya, yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, jadi ayo, Tuhan dulu sudah datang, dan Tuhan Yesus berjanji datang kedua. Pertanyaan,
Apakah Tuhan bohong? Enggak. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu menepati janji. Ya. Nah, kalau kita pada waktu Tuhan Yesus datang menjemput, ya, menjemput, kita tidak bekerja dalam Tuhan, tidak melayani Tuhan, ingat, kita nggak diangkat. Ya. Kita mengalami apa? Derita. Sekarang aja sudah susah. Apalagi nanti kalau Tuhan sudah mengangkat orang-orang yang setia, ya, iblis berkuasa. Ya. Semua orang harus mengikuti siapa? Iblis. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah mengangkat orang-orang yang apa? Percaya. Makanya, ayo, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, ayo, jangan diam. Bekerja di dalam Tuhan Yesus. Ngomong Injil. Jangan diam. Ya. Semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya, sudah sering apa? Menyampaikan, ya, mengingatkan kita. Jadi jangan alasan nanti, Tuhan, pendeta tidak ngomong. Jangan. Pendeta selalu ngomong. Ayo, baca Alkitab, doa, ibadah. Tapi banyak orang-orang Kristen yang cuek. Tapi GHKT dan teman-teman tidak. Amin. Juga opung tidak. Opung setia. Oke, lanjut yang kelima. Nah ini mahkota, ya, abadi, kekal ya, diberikan untuk, ya, melatih apa? Kontrol diri, ya, berjuang untuk menjadi yang kita bisa. Jadi gini, mahkota abadi, ya, itu untuk kita, ya, sesuai dengan apa? Kemampuan, ya. Kemampuan kita. Contoh. Rickson, kemampuannya apa? Masak. Ya udah, jangan harus jadi pendeta, bukan. Betul. Bapak Ibu laundry, bukan harus menjadi Bu Yuli, Pak Wira, bukan. Ya. Hari Gojek, bukan harus menjadi Rickson atau menjadi Wawan, bukan. Menjadi diri sendiri. Tuhan berikan GHKT semuanya tunarungu. Jangan tunarungu itu keren. Ya, jangan ngomong kenapa saya tidak seperti orang-orang dengar. Jangan.
apa yang menjadi kondisimu, kita harus apa? Berterima kasih. Pertama, yang kedua, melakukan pekerjaan Tuhan melalui apa? Kondisi kita. Bisa Pak, Aaron bisa. Contoh, Aaron. Itu. Coba nih opung saya bahasa isyarat. Ya. Artinya tunarungu keren. Amin. Kita semua bersyukur kepada Tuhan, jangan menyesal. Bersyukur. Ayo, bekerja. Jangan alasan saya tunarungu. Jangan alasan saya tidak paham Alkitab. Jangan alasan. Ayo. Ya, bekerja untuk siapa? Tuhan. Ya. Yang bekerja laundry. Bekerjalah untuk siapa? Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Dapat penghasilan uang. Ingat, 10% punya siapa? Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan mikir, bulan ini dapatnya cuma 1 juta. Nggak bisa. Jangan. 10% punya siapa? Tuhan. Sisihkan. Jangan takut. Amin. Tunarungu apa? Keren. Tunarungu apa? Hebat. Kita bersyukur gembala kita, Pak German, memikirkan tunarungu, memberikan tempat untuk kita. Jadi apa? Jadi kita harus menunjukkan, membuktikan, memberikan bukti terima kasih. Melalui apa? Ambil jiwa-jiwa. Supaya ruangan kita penuh, tidak sia-sia. Amin. Oke, sebelum kita selesai, kita baca ulang Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Oke, 1, 2, 3. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ingat, ya. Tiket keselamatan masing-masing sudah punya. Angkat tangan. Siapa yang sudah punya tiket keselamatan? Angkat tangan. Iya. Jangan dibuang. Ingat, orang-orang banyak mau ambil. Ayo kita berdiri. Oke. Kita mau masuk ke dalam perjamuan. Kita persiapkan hati kita. Dalam dari tempat Anda berada, Bapak Ibu, semua anak muda yang sudah menyediakan roti dan anggur perjamuan. Alkitab menegaskan kepada kita bersama-sama, dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, berbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
angkatlah rotimu, angkatlah anggurmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kami semua orang berdosa. Alkitab berkata, oleh bilur Yesus maka sakit penyakit kami disembuhkan, segala kutuk kami ditaklukkan. Dari yang tidak punya pengharapan, kami punya pengharapan di dalam Yesus. Dengan iman kami memasuki perjamuan kudus dan memakan roti dan meminum anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan Bapak Ibu memakan roti anggur dan memakan roti dan minum anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah memasuki perjamuan kudus. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya berkat Tuhan turun atas pekerjaan kami dan bisnis kami. Kami sehat, diberkati. Haleluya. Amin. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami alami saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau pulang. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi kehidupan di dalam. Angkat tangan kita. Biarlah kuasa Allah memberkati kita semua. Kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.